April 2025. Barusan saja juga saya menerima WA ya. Menerima WA dari Kanit Reskrim Polda Jabar yang mengatakan, Assalamualaikum, selamat siang Bu, menyampaikan info dari jaksa besok tahap 2 Abi Aulia di Kejari Subang pada hari Selasa 15 April. Nah, ini cukup aneh sebetulnya karena kita sudah bulan mendaftarkan pra-peradilan di minggu lalu dan ini adalah sidang pertama. Nah, ada yang banyak bertanya sama saya, kalau seperti itu bagaimana? Ya, nggak bisa kita berdasarkan terlebih dahulu karena kita sudah mendaftarkan pra-peradilan terlebih dahulu. Jadi kalau bicara kapan gugurnya pra-peradilan itu adalah ketika sudah ada sidang. Artinya dakwaan dari penuntut umum sudah diberikan kepada pengadilan negeri atau ketok palu pertama. Sementara ini baru tahap kedua. Arti tahap kedua di peradilan itu, di penyidikan itu adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti atau alat bukti kepada kejaksaan. Artinya mereka harus ikut pra-peradilan dulu, tidak main-main di sini ya. Jadi entah ini mau nakut-nakutin kami atau bagaimana ya, Kanit Polda Jabar sehingga mengatakan besok Abi akan di tahap kedua itu penyerahan. Nah, ini yang sangat aneh sekali karena di tanggal 28 Februari tahun 2025 Abi Aulia ditangkap dan ditahan dengan alasan sudah P21 ya, dan lantas kemudian katanya sudah tahap kedua, tapi pada kenyataannya kembali lagi Polda Jabar melakukan kebohongan publik dengan menyatakan hari ini bahwa besok baru akan tahap kedua. Jadi entah permainan apa lagi yang dilakukan oleh Polda Jabar. Dan saya berharap Kapolda Jabar yang baru, Wakapolda Jabar yang baru, dan Kabid Humas Polda Jabar yang baru bisa menyelesaikan masalah ini untuk menertibkan anggota polisi dari Polda Jabar agar tidak ada lagi masyarakat kecil yang dirugikan karena tindakan dari anggota Polda Jabar yang tidak profesional. Silakan, akan. Iya, terima kasih. Ya, jadi seperti teman-teman ketahui, hari ini sidang perdana terkait dengan Rapid ya melawan Polda Jabar ya. Ternyata Polda Jabar tidak hadir. Artinya bahwa ini kita melihat bahwa ini institusi besar yang memanggil adalah pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan. Seolah-olah ini diabaikan gitu. Tadi disampaikan oleh hakim bahwa tanda terima sudah sampai kepada Polda Jabar, tapi Polda Jabar tidak datang. Itu ini bukan saja perkap yang dilanggar ya, peraturan Kapolri yang dilanggar gitu. Nah, ini terkait dengan proses penegakan hukum yang di mana kita mencari keadilan di sini. Nah, kami sesalkan kenapa hari ini tidak hadir. Gitu. Ada apa sebenarnya? Nah, tidak ada konfirmasi dan lain sebagainya. Padahal suratnya sudah sampai ke Polda Jabar. Ada tanda terima. Nah, untuk itu saya juga mengimbau kepada Bapak Kapolri agar ini bisa menjadi sebuah cermin untuk menjadikan ini sebuah transformasi penegakan hukum di tubuh Polri ya, karena ini sudah kalau masyarakat yang paham aja udah kayak gini, apalagi yang nggak paham, sehingga banyak bisa terjadi banyak korban yang bisa mengalami hal-hal seperti ini. Sehingga mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita melihat lagi nanti di tanggal 16 ya, tanggal 16 April 2025 apakah Polda Jabar hadir atau tidak gitu. Karena ini menyangkut dengan reportasi Polri ya. Demikian mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya konsentrasi kepada WA yang saya terima dari Kanit Reskrim Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwa besok tanggal 15 April 2025 itu tahap kedua pelimpahan tersangka dan alat bukti kepada Kejari, Kejaksaan Republik Indonesia. Yang jelas apapun trik dan intrik yang kalian lakukan itu tidak bisa dilakukan. Kita mengacu kepada pasal 82 KUHP huruf B, di mana kalau pra peradilan ini dimohonkan sebelum
ya, sebelum penuntutan terjadi itu sah pra peradilannya, kecuali pelimpahan berkas kepada pengadilan sudah terjadi dan ketuk palu pertama hakim sudah terjadi, dan ini belum. Jadi kita tetap semangat pra peradilan, kita berjuang di pra peradilan. Untuk Polda Jabar sebaiknya memiliki sertifikasi kompetensi sehingga tidak memalukan seperti ini. Dan pesan saya kepada Kapolda Jabar yang baru, Wakapolda Jabar yang baru, serta Kabid Humas Jabar yang baru, tolong ditertibkan agar tidak lagi menakut-nakuti rakyat dengan bahasa-bahasa yang menjerumuskan sehingga seolah-olah kita dibuat ketakutan. Di tanggal 28 Februari tahun 2025 mengatakan sudah P21 dan bahkan sudah ada press conference-nya yang dilakukan oleh Kabid Humas dan juga Direktur Ditreskrim Polda Jabar yang mengatakan sudah P21 dan sudah tahap kedua. Namun pada akhirnya ternyata saya menerima surat 5 lembar yang isinya pemeriksaan tambahan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Sehingga saya rasa ini jangan main-main dengan rakyat kecil ya, yang menyatakan ini dan itu, sementara rujukan dari Polda Jabar bekerja adalah KUHAP, Perkaba dan Perkapori. Tolong dibaca lagi Pak Polisi. Salam hormat. Iya, sedikit saya tambahkan lagi. Jadi tahap 2 yang tadi disampaikan oleh Kanit Reskrim ya, kepada Ibu Silvi, saya pikir ini kemarin sebenarnya kalau sudah P21 itu tugas sepenuhnya kepada kejaksaan ya, baik itu perintah penahanan. Lah ini tahap 2 kok dilakukan oleh penyidik gitu. Ini yang kami sebenarnya kami juga nggak memahami ini sebenarnya ada permainan apa sebenarnya. Ini sangat memalukan. Institusi Polri tolong diperbaiki. Ya. Terima kasih, mungkin itu. Oke teman-teman, udah balik.